Setelah semakin banyak orang yang menyerang saudara Ferdinand Huitahean yang tidak merasa cukup, dia hanya jadi terlapor, tapi dia harus segera ditangkap. Tetapi pada saat yang sama juga semakin banyak orang yang membela Ferdinand. Akhirnya keadaan mulai berubah ketika ketahuan bahwa saudara Ferdinand seorang mualaf sejak 2017. Itu bukan hoax karena ada saksinya, seorang adik kandung Gus Dur. Yang saya anggap Gus Dur adalah seorang bapak bangsa karena peduli pada minoritas dan seorang toleran. Semua orang menjadi terkejut dan keadaan menjadi berbalik lagi karena semakin banyak orang lagi mendukung Ferdinand. Saya juga ikut-ikutan terkejut, tapi dengan alasan yang berbeda. Karena pernyataan Ferdinand tentang Allah kuat, Allah maha besar, Allah yang luar biasa itu ciri khas Kristen banget. Tapi setelah saya cermati, dari pihak Muslim juga ada kata-kata yang seperti itu ya. Kata Allahu Akbar yang sering mereka perdengarkan itu kan artinya Allah yang maha besar juga ya. Jadi kita memiliki persamaan-persamaan yang membuat kurang paham atau kurang dimengerti mungkin karena penggunaannya bahasa Arab aja. Tapi kalau diterjemahkan ke Indonesia jadinya itu Allahu Akbar. Itu kan Allah yang maha besar. Jadi sama ya. Jadi bukan tanpa alasan saudara Ferdinand mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena ada kemiripan antara ajaran Kristen di mana Ferdinand pernah jadi pemeluknya di waktu lalu dan ajaran Muslim di mana Gus Dur jadi pemeluknya, maka bukan tanpa alasan ada kemiripan antara pernyataan Ferdinand saat ini yang mengatakan Allahmu lemah dengan pernyataan Gus Dur di waktu lalu sesuai kebutuhan saat itu Tuhan tidak perlu dibela. Karena sebagian orang tanpa sadar telah memiliki paham Tuhan itu lemah, makanya mereka merasa sah, halal untuk membela Tuhan dengan cara mereka melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Padahal kekerasan itu bertentangan dengan perintah agama. Walaupun Gus Dur dan Ferdinand orang yang berbeda, mengeluarkan pernyataan yang berbeda, tetapi mereka memiliki semangat yang sama, yaitu mempertahankan NKRI dan Pancasila. Jadi untuk sementara jangan dipertentangkan pandangan mereka ini. Ferdinand dengan Gus Dur memang orang yang berbeda. Mereka mengeluarkan pernyataan yang berbeda tetapi memiliki semangat yang sama. Pernyataan mereka berbeda karena sesuai kebutuhan pada saat itu. Sedangkan Ferdinand hidup pada saat ini mengeluarkan pernyataan untuk kebutuhan saat ini. Jadi perbedaan tersebut kalau mau dibahas lebih dalam arti kata-kata yang dikeluarkan oleh Gus Dur dan Ferdinand itu diseminarkan saja dan jangan pada saat ini, tidak tepat. Saat ini musuh kita adalah orang-orang yang berpaham kadrun. Saya tidak maksud membuat sama Gus Dur yang terhormat itu dengan Ferdinand anak muda pada masa ini, tidak bermaksud buat sama. Tapi mari kita melihat kepentingan yang lebih penting, yaitu kepentingan bangsa. Kepentingan bersifat pribadi ditunda dulu, masuk ke ranah seminar saja, diperdalam di sana. Ya, sekarang kita fokus kepentingan bangsa dari bahaya paham kadrun. Kepada saudaraku Ferdinand Huitahean yang telah menjadi mualaf, saya mau sampaikan itu hakmu memilih keyakinan dan tetaplah menjadi berkat di sana. Siapapun yang mau menjadi Kristen, welcome. Atau mau menjadi Hindu, Buddha, no problem. Itu tidak masalah. Itulah arti kemerdekaan sejati, yaitu bebas untuk melakukan kebaikan sesuai keyakinan selama tidak bertentangan dengan hukum. Bukan bebas melakukan kejahatan, tetapi bebas melakukan kebaikan sesuai keyakinan selama tidak bertentangan dengan hukum. Itulah kemerdekaan sejati.
Kepada saudara-saudara seiman saya yang beragama Kristen, yang mendengarkan saya berpendapat bahwa setiap orang di negeri ini boleh memeluk keyakinan dengan bebas, jangan menganggap bahwa saya sedang mencoba mencampur adukan agama. Dan juga jangan menganggap iman saya telah luntur, karena keyakinan saya terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap kokoh, tidak berubah. Pandangan-pandangan saya ini saya sampaikan karena saya ingin menjadi orang Kristen yang bukan saja menjadi berkat bagi gereja, tapi ingin menjadi berkat juga bagi bangsa. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Bukan saja untuk orang Kristen, tapi Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa lainnya. Nah, ini perlu dipahami dengan baik dan dengan benar ya. Mari kita sama-sama menjaga rumah Indonesia ini biar sejahtera, aman, adil buat semua penghuninya. Dan yang terakhir, sebagai penutup saya mau berikan saran nih, masukan, tapi sebenarnya bersifat kritik ya, kepada admin LTOM Ministry yang dalam kontennya di YouTube menuliskan judul demikian: Buya Syakur dipermalukan habis-habisan oleh Bambang Nursena. Menurut saya judulnya terlihat tidak etis, tidak bijak, bahkan termasuk provokasi. Selama ini saya ikuti ceramah Bapak Buya Syakur yang terhormat itu, selalu sejuk, damai, membawa nilai-nilai kebangsaan dan toleransi yang tinggi. Jadi kalau admin LTOM Ministry melakukan sebaliknya sangat disayangkan. Sebelum menjadi tempat subur bagi paham kadrun untuk berkembang, saya harap dirubah judulnya ya. Saya yakin Bapak Bambang Nursena tidak mengetahui hal ini. Mohon suruh kepada adminnya untuk merubah judul itu. Ganti judul yang menarik biar mendapat simpati dari banyak orang untuk mempelajari kekristenan dengan cara yang benar. Dengan mengenal kekristenan dengan cara benar, maka akan terjalin persaudaraan sebagai sesama anak bangsa yang kuat. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Kita harus jaga dan perjuangkan kesejahteraannya, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Mari kita menjadi berkat bukan saja hanya untuk agama kita, golongan kita sendiri, tetapi menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, rumah kita ini. Terima kasih.